kami yakin dapat dipertanggungjawabkan. Buntut kasus mantan Jampitsus Febri Adriansyah, Presiden Prabowo Subianto menggelar rapat tertutup bersama pimpinan TNI, Polri, dan Kejaksaan Agung di Istana. Dalam pertemuan itu dikabarkan Presiden meminta untuk penegakan hukum secara adil. Sementara itu, Korps Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Polri telah menetapkan Febri Adriansyah sebagai tersangka. Febri dijerat pasal berlapis terkait dugaan korupsi dan pencucian uang dalam 3 perkara, yakni pengadaan batubara PLN, Asabri, dan Krakatau Steel. Kemudian kita juga telah menetapkan saudara MA dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dan atau tindak pidana pencucian uang dalam proses penanganan hukum oleh pegawai negeri atau oknum penyelenggara negara dalam perkara PT Asabri dan atau tindak pidana korupsi lainnya. Sehari sebelum penetapan tersangka, Febri sempat membantah kabar akan mundur dari jabatan Jampitsus. Namun pada Sabtu dini hari, Jaksa Agung ST Burhanuddin telah menerima surat pengunduran diri Febri dengan alasan untuk menjaga integritas dan netralitas proses hukum. Sebelumnya, polisi menggeledah 13 lokasi di Jakarta hingga Sentul, Bogor. Dari rumah pribadi Febri di Sentul, polisi menyita uang tunai dalam 3 mata uang asing serta emas batangan seberat 74 kg. Total barang bukti dari seluruh lokasi ditaksir mencapai ratusan miliar rupiah. Penetapan tersangka ini memantik kemarahan di Komisi 3 DPR RI. Fraksi PDIP dan PAN mendesak Febri dijatuhi hukuman seberat-beratnya, bahkan hukuman mati. Masyarakat sedang susah hidupnya, dia yang harus memberantas korupsi, tetapi malah korupsi. Ini sangat memprihatinkan dan harus dihukum berat. Kalau perlu dihukum mati oleh seperti sampaikan Kuswal tadi. Kasus ini sendiri bermula dari penyidikan dugaan korupsi pengadaan batu bara PT PLN. Dugaan korupsi ini disebut-sebut menjadi salah satu pemicu pemadaman listrik atau blackout yang sempat melanda sejumlah daerah di Indonesia. Temuan inilah yang kemudian menyeret nama Febri hingga berujung pada penetapan tersangka. Halo, selamat sore Okezoners. Balik lagi di Okezon The Daily Buzz bareng gue Fitri Ramadhani dan gue Hafid Mardiansyah. Dan hari ini kita akan membahas penggeledahan senyap yang kemarin rame banget ya dilakukan oleh tim dari Mabes Polri. Harta karun. Betul, dan itu rame banget ya karena dilakukan secara beruntun, terus tiba-tiba banyak banget harta yang keluar dari tempat-tempat yang tidak diduga, bahkan ya ada dari tembok, ada emas berapa? 74 kg. Kita miris banget ya, kita hidup. Ya, kita hidup di negara yang aparatnya menyimpan 74 kg emas, tapi rakyatnya cuma nyimpan kesabaran gitu. Ya betul, kita hanya boleh bersabar dan berusaha. Dan hari ini kita sudah ada narasumber yang hadir di studio. Ada Bang Ardian Dwi Yunanto, pendiri LAPI, dan juga ada Bang Igor Dirgantara, pengamat politik, Direktur Eksekutif SPIN. Selamat sore, terima kasih sudah hadir. Anto dan Mas Igor. Terima kasih. Oh, ini Mas Anto, kita ke Mas Anto mungkin ya untuk melihat dari banyaknya barang bukti. Iya, harta karun tadi. Harta karun, dan sudah ada penetapan tersangka dengan dugaan TPPU ya. Itu apakah harus dibuktikan dulu itu hartanya milik siapa? Karena kan ada pengakuan bahwa itu tidak semuanya milik Febri. Nah, untuk menjerat dengan TPPU itu seperti apa? Ya, baik. Saya mau menyampaikan begini dulu. TPPU itu punya 2 syarat. Syarat yang pertama adalah adanya predicate crime atau adanya dugaan tindak pidana asal. Yang kedua adalah adanya dugaan proceed of crime, adanya dugaan hasil kejahatan. Kalau melihat dari konstruksi kasus yang di Tipikor, diduga ada tindak pidana asal, ya, yaitu terkait dengan kasus Asabri, kasus Jiwasraya, kemudian kasus terkait dengan Krakatau Steel, kemudian PLTU yang terkait dengan suplai batubara. Apabila itu ada dugaan Tipikor, maka itulah yang disebut dugaan tindak pidana asalnya. Tadi disebutkan di introduction tadi kan ya, ada dugaan 3 crime tadi.
Jadi kita misalnya berpikir TPPU-nya, oh sepertinya sudah ada dugaan tindak pidana asal, predicate crime. Kemudian ada nggak dugaan proceed of crime atau hasil kejahatannya? Tadi Pak menyampaikan ada ditemukan berapa uang gitu, kemudian berapa emas, itu kemudian yang diduga sebagai proceed of crime. Kalau dari TPPU, syarat TPPU yang disebut sebagai obligation clause sepertinya sudah ada konstruksi yang dibangun oleh Kortas Tipikor. Kira-kira demikian. Ini sudah ada dugaan ke sana ya. Iya, Bang Igor sendiri lihatnya gimana Bang ini? Bang gimana nih? Ada harta karun nih Bang di rumahnya Jampitsus. Ya, itu kan udah biasa ya. Udah biasa. Iya udah biasa. Jadi persoalan politik di Indonesia itu pergantian presiden ya, proses pemilu, ganti kepemimpinan itu nggak merubah misalnya penegakan hukum dalam soal pemberantasan korupsi gitu. Jadi korupsi itu kayaknya tetap stabil, ya kan, bahkan cenderung naik. Nah sebenarnya ketika Pilpres 2024 tuh saya melakukan berbagai atau beberapa survei ya, itu saya melihat sebenarnya persepsi publik terhadap Prabowo Subianto itu jauh lebih positif dalam soal pemberantasan korupsi gitu. Oh, ada Misalnya, tegas ya, ketegasan ya, bahasanya ya. Dia memiliki, ya, ada tuh di Astacita gitu ya, selain MBG itu ada juga bahwa dia ingin menegakkan atau pencegahan korupsi itu gitu. Nah biasanya pergantian rezim ya antara A, B, C gitu itu sama aja gitu pemberantasan korupsinya. Tadi yang saya katakan cenderung stabil bahkan naik. Jadi kayak ganti monyet sama kera, sama aja ya gitu. Nah Pak Prabowo itu bisa aja gitu sekarang ini punya potensi biar dia misalnya bisa 2 periode ya, itu mengganti monyet sama Garuda, ya kan? Kan simbolnya dia kan Garuda tuh. Nah, jadi ya karena apa ya, tikus itu bisa hitam bisa putih gitu ya. Nah sekarang yang penting kan bisa nangkap tikus itu gitu, tikus-tikus koruptor. Jadi ada persepsi yang positif. Nah saya melihat dalam pemberitaan politik ya sehari-hari itu Pak Prabowo juga sekarang presiden kita itu sedang mengajukan rancangan undang-undang perampasan aset. Nah itu kapan tuh jadi kelar dong? Ya, tapi kan sekarang kayaknya masih ada sandungan ya di DPR. Nah, seharusnya mahasiswa ini demo tuh mendukung Pak Prabowo. Ya kecuali mahasiswa. Ya, kalau mahasiswa tuh dia harusnya mendukung nih, karena ini yang menjadi hajat hidup orang banyak. Karena koruptor kita itu apa? Kalau menurut saya ya, dia itu kayak nggak takut akhirat. Iya. Karena dia bisa sogok itu, bisa lobby itu dengan melakukan ibadah haji, menyumbang tempat-tempat ibadah itu. Dikiranya bisa ini ya. Iya. Bisa. Terus juga para koruptor itu kayak apa ya? Nggak takut juga dengan penjara. Ya kan? Karena ingat nggak kasus Gayus Tambunan? Itu 2010. 2010 ya. Saya masih ingat itu dia ditahan karena kasus korupsi, ya, tapi dia bisa berlibur di Bali nonton tenis, dan itu ketahuan, dan itu kemudian menjadi pemberitaan yang sangat besar. Jadi di penjara aja bisa dapat fasilitas, remisi 60%, gitu, ya kan, nggak jera. Makanya death penalty seharusnya, hukuman mati, gitu. Salah satu mungkin yang bisa dilakukan, tapi itu tergantung kebijakan presiden kita ya, Pak Prabowo. Tapi saya ingin mengatakan kepada Okezoner bahwa Pak Prabowo ini dia punya komitmen yang kuat, gitu. Persepsi publik itu sangat baik di awal ya terhadap Pak Prabowo terkait kemampuan dia untuk misalnya melakukan atau mencegah korupsi ketimbang rivalnya. Ya, dulu Pak Anies adalah isu negatif soal apa formula. Ya, lalu Pak Ganjar juga adalah isu negatif soal apa IKTP. Persepsi dalam politik itu persepsi penting. Jadi publik tuh punya persepsi yang positif terhadap Pak Prabowo ketimbang lain-lainnya, makanya dia terpilih satu putaran 58%. Pada awal ya, karena salah satunya yang saya yakini dari survei itu
ketika responden itu ditanya, apakah siapa yang kalian lebih percaya untuk memberantas korupsi di Indonesia dari ketiga, misalnya tokoh berikut, tiga capres berikut. Prabowo tuh menempati urutan pertama karena dia udah kaya, gitu ya. Dia juga dia juga tegas ya. Misalnya ada dia kan ketua umum Partai Gerindra ya. Misalnya ada salah satu kadernya yang terjerat kasus korupsi itu, Menteri KKP pada saat itu, nah dia juga nggak membela kok, gitu. Jadi relatif lebih baik lah, bukan berarti dia. Nah ini sebenarnya tantangan Pak Prabowo. Jadi pembuktian ya. Ya pembuktian. Tapi Pertama di kasus ini Abang melihat unsur politiknya kental nggak sih? Atau ini murni urusan hukum? Biasanya kan kental karena ya makanya Pak Prabowo sebagai presiden tuh harus membuktikan bahwa negara yang kuat tuh harus mampu koreksi diri, harus mampu menghukum aparatnya sendiri. Ini ya Okezoner ya. Kenapa kenapa pemberantasan korupsi itu begitu-begitu aja? Ya karena heboh di awal. Ya, karena penegak hukumnya, aparat hukumnya juga korupsi. That's the problem, gitu. Jadi kayak pendosa sapunya kotor. nganuin yang berdosa gitu loh, ya kan? Gitu. Dan tadi saya sudah mengatakan beberapa hal terkait persoalan-persoalan kesulitan dalam pemberantasan korupsi. Tapi kalau kita lihat ya di era sekarang, di eranya Prabowo Subianto, dia berkali-kali berpidato gitu ya bahwa dia akan kejar koruptor sampai ke Antartika dan lain sebagainya. Itu menunjukkan dia punya komitmen kuat. Persoalannya ya mungkin di kabinet yang gemuk, memang persoalan-persoalan kayak gitu tuh ya kan, ya penegakan hukumnya lah. Nah ini sekarang kan kasus Jampitsus itu karena apa ya, kalau saya perhatikan ya gimana mau itu aparat hukumnya ngurusi MBG, ya itu kan juga repot ya kan, urusi aja topoksinya masing-masing gitu ya. Lalu ya jangan soal penghasilan per bulan mereka juga dibatasi, jangan melebihi gitu. Jadi Pak Prabowo ini sebenarnya nanti ini sebentar lagi mungkin akan ditertibkan BUMN, jadi positif gitu. Oh tadi ada ya kemarin banyak ya. pidato beliau bilang BUMN sarang koruptor katanya. Iya, tentu kritik masih ada ya, tentu negatif persepsi juga masih ada. Tapi saya masih meyakini gitu bahwa Pak Prabowo tuh ya karena lihat latar belakangnya aja gitu, ya kan. Kalau yang sebelumnya kan intinya keluarganya gitu kan, dinasti lah gitu ya. Ya karena emang nggak bisa dihindari orang Indonesia sejarahnya kerajaan. Iya kan? Unsur kerajaan masih politik terpakai. dinasti yang kayak gitu-gitu tuh yang kalau Pak Prabowo feodal. ya feodal. Kalau Pak Prabowo enggak lah, saya yakin ya. Dia nikah lagi aja enggak gitu. Menurut saya ya. Jadi dia komitmen untuk rakyat gitu. Kita balik lagi ngomongin teknis ke dirinya. Bang Anto nih. Polisi kan nemuin 74 kg emas, terus ada uang berbagai, ada valuta asing juga. Total itu sekitar 476 miliar rupiah. Itu kalau misalkan polisi menemukan uang dengan kepemilikan tidak jelas kayak gitu, itu punya siapa sih? Karena kan kalau misalkan kita lihat di awal juga uang 476 miliar itu bisa membangun 2.800 sekolah loh. Maksudnya gitu loh ya. Atau bisa membangun rumah subsidi katanya, 2.800 rumah subsidi katanya. Kalau itu kan sayang kalau uang tidak ada kepemilikannya tiba-tiba nggak tahu punya siapa gitu. Tapi kalau Pak Santo analisisnya kayak gimana? Kita mencoba untuk masuk ke pola pikir penyidik ya. Okay. Jadi penyidik itu tidak ujuk-ujuk. Dia pasti melakukan full bucket namanya, ya, mengumpulkan bahan dan keterangan, ya, kemudian melakukan penyelidikan, kemudian naik di penyidikan. Rentan antara penyelidikan dan penyidikan itu banyak kegiatannya, mengumpulkan informasi, sehingga misalnya di rumahnya si Anto itu ditemukan uang dan emas. Tentu dugaan kita, saya sebagai penyidik itu miliknya Anto. Ya. Ini logiknya. Logiknya gitu. ya. Walaupun belum tentu miliknya Anto, gitu ya. Kita harus melihat bahwa itu rumahnya Anto. Di situ ada rumah, di situ ada uang, di situ ada emas. Boleh dong kalau itu diduga punyanya Anto. Itu premis yang harus kita jaga. Iya. Kemudian kok banyak Anto ini punya uang gitu kan ya. Nah, inilah kemudian yang menjadi fokus kita
mungkin nggak Anto itu punya uang atau barang segitu banyak, di mana si Anto ini Anto ini beneran loh ya, ini manusia, ya, manusia ada, dia seorang pegawai negeri sipil gitu kan ya, dengan gaji yang terukur toh, Bang Igor, Ya. kira-kira gitu kan ya, si Anto ini loh ya, kemudian mempunyai aset uang dan emas sebegitu banyak. Boleh nggak kemudian kalau saya mengatakan bahwa aset uang dan emas itu di luar profilnya Anto? Di luar profilnya. Iya dong, karena saya orang PNS yang gaji saya 50 juta. Tidak mungkin. Terlalu mencurigakan lah. Di luar pulau, itulah yang kemudian di Kasanah TPPU disebut suspicious asset. Oh. Suspicious asset. Aset yang mencurigakan. Apa yang harus dilakukan? Ini di rumah saya ditemukan misalnya emas sekian kilo, uang sekian kilo, tidak berbanding lurus dengan profil saya dulu. Ini harus dipahami dulu ya. Ini di dalam TPPU disebut sebagai unexplained wealth. Wealth yang tidak bisa di-explain. Kekayaan yang tidak bisa dijelaskan. Kekayaan yang tidak bisa dijelaskan. Inilah awal dari munculnya suspicious asset. Suspicious asset ini muncul menjadi hal-hal pemicu adanya tindak pidana pencucian uang. Loh, jangan-jangan atau punya kegiatan lain yang on rahmatih kegiatan lain yang melawan hukum. Sehingga saya dikulik tuh sama Bang Igor misalnya, gitu. Beliau sebagai penyidik. Nah, digitulah dari unexplained. Gimana kemudian kalau ada unexplained wealth gitu ya? Berarti ya siapa yang melakukan explain? Kira-kira siapa? Si Antonya yang Iya, ketika dibentur ada unexplained wealth, yang melakukan explain kan Anto. Ini bukan duit saya, atau ini duit saya. Kemudian gini, boleh nggak Anto itu punya duit banyak? Ya kalau boleh kalau halal. Nah, itu pertanyaan. kalau jelas. Boleh kalau halal, sehingga saya diberikan ruang nantinya. Tapi di persidangan, gitu ya, bahwa Anto ini nanti akan membuktikan bahwa emas saya, uang saya, itu bisa mampu nggak saya buktikan ini bukan merupakan hasil kejahatan. Boleh dong Anto itu punya usaha yang orang nggak tahu. Atau warisan. Mungkin boleh dong, ternyata bapak saya kan saudagar misalnya. Ini kan masyarakat nggak tahu. Boleh nggak saya nitip? Misalnya orang nitip gitu dari hasil apa gitu. Boleh. Nitip gitu, nitip. Boleh, nitip biasa. Ini saya ngomong, Bang Igor nitip ke Anto kan. Yang nggak boleh atau adalah yang dititipkan itu hasil kejahatan. Oh, jadi harus tahu dulu ini harta. Kalau halal apa enggak iya, sih? kalau Bang Igor misalkan nyolong motor nggak boleh dititipin ke sini. Tapi kan orang gitu kan. sering bohong, Pak. Sering bohong. Misalnya maksudnya, enggak ini saya kok kemarin MBG gitu. Padahal ya dia misalnya habis maling motor gitu. Misalnya gitu kan. Boleh nggak gitu? Oh, iya. Atau gimana gitu, Iya. Pak nanti? Kebetulan saya sedikit paham tentang pembalikan beban pembuktian. Pembalikan. Ya, jadi kalau si Anto ini nanti ngomong bahwa ada loh ini Bang Igor nitipin saya, Ada titipan. gitu kan ya. Coba dijelaskan, Pak. Kalau saya tidak bisa menjelaskan, tentu saya akan ngajak Bang Igor, ayo dong ikut menjelaskan. Ini banyak pelaku tipikor itu menggeret orang yang ngasih duit ke Oh, saya. artinya bisa membuka Berarti yang nitipin juga bisa kena transaksi lain dong. TPPU. Yang nitipin diperiksa dulu. Dihadirkan di Oh, ya, persidangan penitip-penitip. dulu. Yang kamu titipkan itu hasil kejahatan atau tidak? Kalau tata jebakannya adalah gini. Kalau itu bukan hasil kejahatan, kenapa ente titipin di Anto? Kenapa Iya. nggak ente titipin buka SDB? Nggak titipin di bank gitu kan? Iya. Anto itu kalau Nah itu, Pak. Jadi kan kalau di bank tuh bisa kelacak gitu. betul Kalau dititipin kan aman gitu, ada Diolah, berangkas, jadi usaha. ada. diolah jadi makanya kalau nggak konangan ya nggak ketahuan nggak apa-apa. Loh ya kan? Kalau nggak ketahuan, Nggak apa-apa, ini ya. masalahnya ketahuan. Jadi harus dibuktikan. Harus membuktikan, termasuk nanti Pak Igor. Kenapa ente nitipin ke Anto? Makanya saya pernah nangani kasus 250 miliar. Wow. Buset. Loh,
Ini yang heboh kan lebih dari itu. Iya, 476. Apa yang terjadi kasus 250 miliar itu? Yang nitipin nggak mau nongol. Nah, kalau udah kayak gitu. Kalau dari gitu gimana tuh? Ya udah dirampas daripada orangnya jadi tersangka. Oh, berarti kalau misalkan harta itu tidak bisa dijelaskan asal-usulnya, negara ambil alih langsung merampas. Dirampas berdasarkan putusan pengadilan, nanti dirampas untuk negara. Dan orang yang nggak mau nongol itu nggak apa-apa, nggak kena hukuman. Mereka Gaib Atau aja. buron. enggak, mereka lebih baik enggak nongol daripada gara-gara uang 5 saya nitipin 5 miliar atau saya jadi. Tapi kan sebenarnya bisa diusut lagi ya dari orang itu ya. Semua possible gitu ya. Tapi Karena intinya, BU kali negara udah yang penting sita aja. BU. enggak, itu kebetulan kasusnya itu bukan kasus tipikor yang pada. Oh, bukan tipikal. Ya, jadi intinya sebaiknya kalau nitipin ya di lembaga keuangan yang jelas. Ya. Kalau Pak Igor nitipin ke saya, kalau ternyata saya kesandung kasus kayak gini, hati-hati loh. Uangnya Dicari ya. Ini harta nggak siapa? akan mungkin nongol. Pasti ngilang. Tapi misalkan Ya kan orang nitip, dia yakin aman uangnya iya, gitu. ya, misalkan Bang Igor nitip ke Bang Anto Ada bunker, 5 miliar karena punya bunker gitu kan. Ya. Lalu Bang Anto kesandung 100 miliar. 5 miliar dia kan bukan hasil korupsi misalkan, bukan hasil kejahatan. Itu bisa diklaim balik nggak sama dia? Bisa. Kalau dia bisa buktiin. Nah, tapi melalui saya meminta kepada majelis hakim, saya pengen mengajukan pembalikan beban pembuktian. Apa yang kamu buktikan harus tetap sesuai dengan KUHA, pengajuan alat bukti, ada saksi, ada dokumen, ada lain sebagainya. Nah, terkait dengan titipan dari Bang Igor akan datang untuk mempertahankan haknya. Uang yang dititipin saya, karena bukan hasil kejahatan. Kalau yang hilang itu pasti karena hasil kejahatan. Ya, Berarti ini akan banyak pertimbangan dia akan nongol atau enggak. Nah, Tapi boleh mempertahankan uangnya ya. Dan kalau banyak kasus juga uang yang berada dipertahankan itu nanti putusannya dikembalikan. Oh. Oh. Aku mau nanya sama Bang Igor, kira-kira nih kalau dalam konteks kasusnya ex Jampitsus Pak Febri ini, beliau bakalan ngomong nggak uang titipan siapa aja atau dia akan menanggung sendiri karena ada dugaan kompromi. Ya pasti kalau itu dalam duit dia semua lah. Iya, tapi pasti dia sekarang ini kan yang penting kan opini publik ya gimana. Dan dia di mana kita nggak tahu. Ya, tapi kalau saya lihat sih dia harus bertanggung jawab gitu ya. Bahkan harus dipecat, bahkan di banyak masyarakat itu yang saya lihat dari komentar-komentarnya itu juga menginginkan ya karena udah geram ya, ekonomi makin sulit, malah masih ada yang kayak begitu. Itu ya kayak gimana caranya dihukum seberat-beratnya lah gitu. Nah, saya yakin sih nanti jaringan politik yang misalnya membackup dia itu, yaitu tugasnya Pak Presiden ya, Prabowo, sehingga dia harus tegas. Tapi Pak Prabowo itu terakhir juga saya melihat bahwa dia punya komitmen yang kuat untuk misalnya birokrat-birokrat itu sudah diberi nasihat, sudah diberi peringatan, masih bandel juga, ya sudah, itu akan dieksekusi oleh dia gitu. Maksudnya artinya apakah akan selesai di Pak Febri Ardiansyah ataukah dia akan juga membuktikan harta-harta itu bukan punya dia doang gitu? Enggak, dia akan menyebut nama-nama lain atau kalau nyebut-nyebut nama lagi ya itu tekanan politiknya tinggi ke dia atau ke keluarganya, pasti berakhir ke dia kalau jadi berakhir prediksi pasang saya. badan aja dia ya. Iya, pasang udah Ini hilang ketangkep. semua nih yang punya emas nih ya. Iya, ini berarti secara politik ini efek dominonya bisa meluas kemana-mana dong. Udah kemana-mana. Nah, itu tugasnya pemerintah sekarang juga ya karena kan kita itu udahlah kan bisa juga tuh bargaining itu udah saya hukum segini, dihukum segini tapi lu diem aja. iya tapi diem aja toh nanti dapat remisi gitu ya. Terus lu juga bisa naik haji gitu. Pokoknya di Indonesia tuh babi doang yang haram. Ya kan yang kayak gitu-gitu nggak haram gitu. Bahaya, bener juga.
Terlihat apa di sini mah doang yang haram, tapi memang praktek-praktek kayak gitu tuh terlalu sering ya. Ya udah terlalu sering, makanya Artinya ini bosen ya, kurang gitu. endingnya kurang oke Ya ya. sebenarnya ini kesempatan Pak Prabowo gitu untuk membuktikan itu gitu. Ya izin ya, mohon maaf ya Oke Zoner. Kalau misalnya Pak Prabowo, jadi gini ya, jadi kan saya pernah mengatakan ya bahwa transisi politik itu ya kalau di Jerman itu jenis kelamin gitu ya. Kalau Perdana Menterinya cowok sekarang jadi cewek, atau cewek sekarang jadi cowok. Kalau di Amerika tuh partai politiknya, kalau di Indonesia tuh sipil atau militer. Jokowi itu sipil 10 tahun, SBY itu militer 10 tahun. Ya, setelah SBY militer 10 tahun, Pak Jokowi 10 tahun, makanya Pak Prabowo juga potensi 10 tahun karena dari militer kan backgroundnya. Nah, kalau kasus ini misalnya bisa membuat simpati publik, itu potensi 10 tahun Pak Prabowo itu. Apalagi kan nanti presiden threshold kan 0%. Gitu ya. Jadi itu juga nanti mungkin kajian tersendiri ya, bukan di tema ini. Tetapi maksud saya, ya kan sekarang tuh ada tingkat kepuasan yang cenderung menurun dari pemerintahan Pak Prabowo. Agak ironis itu. Nah, sebenarnya kalau Pak Prabowo mau meningkatkan lagi popularitasnya ya dan akseptabilitasnya di mata publik, justru kasus-kasus kayak gini nih dia bisa lebih tegas lagi membuktikan bahwa memang dia ya macan Asia lah begitu ya. Itu maksud saya. Gitu. Jadi keputusan ada. Ya kemarin kan kasus MBG tuh membuat pemerintahan kita tuh agak turun gitu anunya, tingkat kepuasannya terhadap gitu ya, yang MBG itu. Nah, itu kan Pak Prabowo juga terpukul, tapi kan langsung dipecat gitu. Nah, yang ini juga, jadi ini kasus-kasus korupsi ini justru pembuktian buat Presiden Prabowo untuk kembali menunjukkan kepemimpinannya yang tegas gitu loh. Ya kan, karena negara yang demokratis yang baik itu dia harus mampu mengkoreksi dirinya sendiri, dan penegakan hukum itu menjadi salah satu aturan main, the only game in town lah gitu ya. Ya karena salah satu persoalan tadi kan saya katakan gimana pemberantasan korupsi itu berjalan di tempat, tidak pernah maju ya karena penegakan hukumnya juga begitu gitu. Jadi penegakan hukum udah ini sistemik ya udah sistemik. Tapi kalau kasus-kasus besar ini secara politik agak paradoks Bang Igor. Kayak satu sisi ada persepsi bahwa pemerintah itu tegas memberantas siapa saja. Satu sisi juga, wah berarti dalamnya garong semua nih gitu loh. Ada dua sisi mata uang di situ tuh. Iya, jadi gini Oke Zoner ya, kalau pertanyaannya seperti itu, saya kalau mengatakan meyakini Pak Prabowo itu masih baik, itu individunya dia. Masalah kalau yang dibilang tadi itu pembantunya, nah itu persoalan ya. Mungkin di sekeliling Pak Prabowo itu juga banyak penjilat, gitu kan bisa aja. Banyak hal-hal yang jadi harus diperbaiki, ya. apalagi kabinetnya gemuk gitu ya. Mungkin juga kemarin juga kan salah satu kritik terhadap pemerintahan itu kan Pak Prabowo tuh jelasin sendiri. Mana pemimpin-pemimpin partai koalisi yang mendapat tempat atau dikasih tempat oleh Pak Prabowo dalam koalisi Indonesia Maju. Siapa yang ngebelain Prabowo gitu? Nggak ada. Ada pemimpin parpol yang misalnya ikut bersuara gitu ya, membela. Nggak ada. Prabowo doang, cuap-cuap aja gitu. Iya kan. Jadi Pak Prabowo itu individunya kalau saya lihat gitu ya, dia masih layak gitu. Kalau kita lihat ya kalau orang sudah kaya ya seperti itu ya. Ya udah mikirin mikirin rakyat aja. Tapi mungkin nah ini yang harus dibenahi oleh Pak Prabowo itu pembantu-pembantunya, jajarannya, sistem pemerintahan ini saatnya dia. Karena ada warisan Jokowi juga kan gitu. Ya kan orang bilang udahlah ini gara-gara ijazah palsu masa begitu. Iya kan bisa aja. Misalnya kayak gitu. Juga sih itu. Ini pasti gara-gara ijazah palsu nih gitu. Enggak kalau bercanda netizen itu kan kalau bercanda lucu ya. Paling lucu emang netizen Indonesia. Ya betul. Tapi ini aku balik ke ini soal pejabat nih Mas Anto, soal pejabat yang ada di lingkaran itu. Kalau misalkan menurut Mas Anto sendiri perlu sih kalau misalkan pejabat-pejabat kita tuh yang di posisi strategis punya transparansi keuangan yang berlapis. Jadi bukan harta pribadi dia aja yang diperiksa, tapi harta keluarganya, pembantunya juga, termasuk apanya yang diawasin juga. Perlu nggak ada kayak gitu-gitu? Karena kan sering banget tuh pembantu atau sopir dititipin duit 1 miliar Dibikinin gitu, rekening. dibikinin rekening atas nama dia gitu, ujung-ujungnya buat cuci uang Asisten. Perlu nggak kayak gitu-gitu? Begini,
Itu mungkin perlu ya. Tapi yang lebih esensial adalah transaksi itu harus dibatasi. Oh iya, berarti transaksi pejabat-pejabat itu harus dibatasi. Bukan hanya pejabat, termasuk sopir yang mau saya pakai. Transaksi seluruh warga negara ini harus dibatasi. Untuk enggak. Loh, sekarang gini, kalau misalnya orang mau transaksi uang tunai, itu sekarang unlimited. Peredaran uang juga tidak bisa terdeteksi. Kalau orang-orang itu punya pembatasan misalnya 100 juta transaksinya dalam setiap 1 bulan atau periode waktu tertentu, uang itu akan terbatasi. Sehingga ketika terjadi levering ya, tidak semudah itu gitu loh. Misalnya, kalaupun melihat perbankan tuh tidak ada pembatasan. Cuman kalau 500 juta itu dilaporkan ke PPATK. Iya, ada surat sendiri ya. Ya, tapi kalau dilaporkan ke PPATK apakah kemudian ini menjadi pemidanaan? Kan enggak. Itu hanya si Anto ini pernah melakukan cash transaction 500 juta dalam ekuivalen sehari, itu muncul red flag aja. Gitu loh. Tapi masih diperbolehkan. Tapi kalau ada pembatasan uang, transaksi pembatasan uang tunai, uang kartal itu, transaksi saya nggak bisa 500 gitu. Nah, ini akan berlaku untuk seluruh warga negara sehingga sopir saya, pembantu saya, bener tak bukain rekening gitu ya, tak kasih uang tapi terbatasi gitu. Tapi kalau misalkan dibatasi gitu, nanti muncul transaksi-transaksi di bawah meja nggak sih? Itu tidak bisa dihindari ya. Tidak bisa dihindari. Jadi memang nanti konsekuensinya akan muncul bangker-bangker. Iya, bangkir-bangkir kayak gitu. Bangker. Oh ya, bangker. Ya, itu sebuah skim ya. Tapi kalau kita lihat penyitaan uang korupsi itu selalu tunai ya, beratus-ratus miliarnya tunai. Apakah itu salah satu? Kira-kira kenapa saya memilih tunai? Biar nggak kedetek. Nggak kedetek. Tidak kedetek siapa? Digital karena terutama PPATK. PPATK ya benar. Betapa saya melihat ya, PPATK itu lembaga yang sangat strategis ya. Penyedia jasa keuangan atau bank dan sebagainya itu harus lapor. Iya. Kalau nggak lapor, PPATK bisa minta. Kalau tak bawa ke luar negeri, kita bisa minta ke FIU luar negeri. FIU itu PPATK-nya luar negeri. Bisa loh. Bisa. Artinya kalau mau mencuci uang, ini tak kasih tahu ya, tapi saya tidak dalam posisi. Karena yang saya sampaikan ini adalah TPPU ya. Jangan lewat transaksi melalui penyedia jasa keuangan. Ya. Tapi ketika kita tidak melewati transaksi, ketika saya menyampaikan ke si A, si B melalui bank, itulah TPPU-nya di situ. Saya pakai cash transaction dalam mencuci uang, gitu loh. Contohnya gimana? Ketika saya melakukan cash transaction, skim saya, maka saya pasti punya banker, saya punya safe house, saya punya SDB, buat gitu. nyimpen duitnya ya. Nah, sehingga orang yang punya duit seperti saya, nyimpen itu pasti melakukan TPPU gitu loh. Oh, karena menyimpan. Iya. Karena saya menghindari transaksi yang harusnya bisa didetek. Iya betul. Agar tidak bisa didetek, saya pakai cash. Cara mencuci uangnya efektif pakai cash. Logika kita balik, ketika si Anto ini duitnya banyak, berarti dia melakukan TPPU gitu loh. Nah, kira-kira gitu ya. Nah, kalau premisnya kita kalau misalnya dia cash, berarti PPATK nggak bisa mendeteksi. Nggak bisa mendeteksi, tapi bisa OTT, bisa kena OTT gitu. Karena kan uang itu kan berwujud banyak banget tuh. Berarti lewat perlu ada OTT. safe house. Kayak kemarin. Kita masih butuh OTT ternyata. kita butuh penggeledahan. Penggeledahan. Tapi Bang, ini yang rame banget nih. Sebelum kita ke isu berikutnya, ada yang komen cukup menarik. Saya harus konfirmasi dulu ke Mas Anto nih sebenarnya. Soal dugaan artis yang terbukti menerima atau memutar uang nih. Sekarang nggak rame itu. Terus, tapi dia pertanyaannya bagus nih dari hanya sipil nih. Ketika artis terbukti menerima atau memutar uang hasil kejahatan, bagaimana penegak hukum membedakan antara mereka benar-benar tidak tahu dengan mereka yang sengaja menutup mata?
Oke. Kan ada istilah itu apa itu good faith dan willful blindness bahasanya. Aduh, keren juga dia. Jadi begini, Iya, bagus ini supaya publik Iya, iya. tercerahkan. saya seperti Gajah beliau. Oke, Kalau- Oke, Oke, Yunus. Zona. Oke, Yunus. Oke, zoners. Oke, Yunus. Kalau Anda ketitipan bukan hasil kejahatan, tidak ada masalah loh. Ketitipan bukan uang kejahatan, nggak masalah. Oke. Kenapa? Misalnya ada temen yang ini, tolong ini puterin. Kalau sepanjang itu bukan hasil Kita kejahatan ya, dimodalin sama kita udah modalin. Sektorial kita kan perlu jalan, tidak ada masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika kita itu dititipi hasil kejahatan. Terus saya bisa mengatakan saya nggak tahu atau itu hasil kejahatan. kita nggak tahu. Kalau kita nggak tahu tuh berarti kita mempunyai frase yang kedua, patut menduga. Oh, kok tiba-tiba temen gue kaya gitu. Kira-kira kok tiba-tiba si Anto yang PNS itu gitu ya, titip ke si Modalin gue. Oh, iya, iya. ini yang ratusan miliar lah atau 1 miliar. Ini kan butiran debu yang PNS gitu kan ya. Nah, saya nggak tahu kalau itu hasil kejahatan. Harusnya ente tanya, ini duit apa bro? Kalau kamu tidak menanyakan itu, kamu menafikan keinginan tahuannya dia. Itulah orang yang tahu. Oh, berarti kita kena juga dong walaupun Karena juga walaupun Namanya awal kita TPPU curiga nih. pasif. Oh, TPPU kayak- ada 2. oh, TPPU aktif dan TPPU Iya. pasif. juga berarti walaupun saya nggak tahu tapi saya mau nanya nggak enak kurang dikasih gitu kan. Ketika saya tidak melakukan nanya itulah, itu adalah saya pengen alibi saya tetap tidak tahu, makanya saya nggak nanya. Nah inilah orang yang tahu sebenarnya gitu, dapat ya? Iya, iya, iya. Kita pasti curiga lah teman kita tiba-tiba nitipin, cuman ya udahlah. Apalagi Iya, yang terima duit gue juga gitu ya. Udahlah gue mau dagang. Berarti memang ini dong, marak nih di yang sekarang. Berarti harus hati-hati ya, Harus Oke hati-hati. Zona. Gimana sih kalau misalkan kita ketitipan uang tuh? Kalau Tanya. misalkan, iya. Ini caranya. Ya, Gimana kasih nih? tahu gimana. Kasih tahu. Barangkali aja kan besok ada yang transfer ke gue 100 dikasih miliar. tip kan tuh. tahu. Saya kasih tip, dan tipnya ini tip bener bukan tip bercandaan ya. Saya pertama ya, kita harus tanyakan, Mbak, ini duit apa? Bla 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 bla. Oke, sekarang saya, enggak ada masalah. Duit warisan, duit bla bla bla, duit apa? Usaha saya gitu. Usaha saya gitu kan dan sebagainya. Enggak ada masalah. Tapi kemudian saya akan buat layer yang kedua. Saya buat pernyataan. Oh iya. Mbak, ini bukan hasil kejahatan. Oh, perjanjian ya. Mbak, pernyataan. 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 Bahwa yang saya titipkan ke Anto adalah bukan hasil kejahatan. Oke. Kalau ada suatu saat ini menjadi dugaan tindak pidana, saya yang bertanggung jawab. Anto tidak tahu menahu. Oh iya. Oh. Kalau dia nggak berani bikin pernyataan Tapi berarti takutnya dia malah kabur bang, gimana tuh? udah itu duit kejahatan. Daripada di penjara, Oh gitu. Di atas materai itu ya. di masa materi kalau perlu dinotarialkan biar menjadi akta otentik. Oh. Ketitipan uang tidak masalah gitu loh, asal bukan hasil kejahatan. Loh, kan kita butuh modal Iya benar. untuk tambah udang kita, untuk pelihara ayam hutan Buat jualan kita. baju bangkok. Baju bangkok. Gitu ya. Mungkin aja Buat beli celana panjang ya. Tapi tentu kalau misalnya dari Bang Igor kan, saya percaya pasti bukan hasil kejahatan. Jadi ada profil-profil yang kita bisa curiga atau tidak kan. Kalau Atau dia nggak nanti- mau bikin pernyataan berarti itu Iya. mencurigakan. Atau Sebaiknya ya. Pinjam di bank aja. udah. iya aku ketitipan karena misalkan profilnya Mas Anto yang menitipkan uang ke saya adalah seorang importir yang sukses misalkan gitu. Jadi saya percaya sama dia Iya. tanpa ada akta-akta gitu. Tetap kena saya. Nah, Hati-hati. Apa itu? Kalau ternyata ada masalah dan menyangkut uang itu, bisa jadi loh itu. Saya mengatakannya bisa jadi loh nanti Mas kena TPPU pasif. TPPU pasif itu hukumannya sama dengan aktif atau gimana? Nah, kalau aktif kan di pasal 3 20 tahun, ini kan 10 tahun. Jadi TPPU pasif itu begini ya, pemahamannya. Orang yang menerima atau menguasai atau menggunakan hasil kejahatan. Hasil kejahatannya orang lain. Menerima aja udah bisa. Itu loh. Makanya hati-hati. Menerima yang patut diduga itu merupakan hasil kejahatan. Kalau bukan hasil kejahatan, hakul yakin saya tidak akan kena TPPU. Saya itu ahli TPPU 500 kasus loh. Iya. Banyak yang aman ya sebenarnya. Sebagian besar memang aman kalau misalkan titipin uang gitu-gitu. Nggak ada masalah. Mau artis mau tidak, asal itu bukan hasil kejahatan. Makanya kalau di PPATK itu kan muncul istilah
istilah kalau bersih kenapa harus risih? Kalau bersih, Bersih, kenapa kenapa harus risih? Bersih kenapa harus risih? Berarti kita harus cek bunker-bunker di kafe-kafe. Ah, Kita kalau kafe Ya periksa-periksa. semenjak ada kasus yang kemarin itu sama Zaro Richard itu, setiap ada rumah kosong, gue intipin tuh. Duitnya enggak nih gitu. Kali aja bunker. Iya, kalau aja ada bunker dia gitu kan. Tapi ini ada pertanyaan lagi nih dari netizen, dari Occasioners nih buat Bang Igor yang cocoknya nih. Dari @Pangeran Cicayur nih. Bang, bener nggak ini pertarungan Solo versus Kertanegara? Oh, bener nggak nih di kasusnya Febri ini? Kalau dari kacamata politik, Bang Igor. Pangeran Ya, Cicayur kritis sekali. menurut saya itu mungkin saja terjadi gitu ya, potensi itu ada gitu. Kita lihat belakangan ini kan memang ada ya isu-isu yang seperti itu ya, kerenggangan dan lain sebagainya. Yang di Solo agak sulit ketemu, yang di Kartanegara hal-hal semacam itu. Tetapi kalau misalnya ditanyakan secara resmi, saya rasa sih enggak ya, karena kan duet sekarang kan Prabowo Gibran gitu. Jadi hal-hal semacam itu masih bisa diredam lah gitu, walaupun potensinya ada gitu. Nah makanya Occasioner harus bersabar. Kita lihat apakah Pak Prabowo masih berpasangan dengan Gibran nanti di pemilu berikutnya. Oh, ada Gitu. arah ke sana ini Nah kasus itu ini. kalau misalnya nggak lagi dengan Prabowo Gibran, karena memang dalam sejarah politik kita ya, SBY juga dengan JK, lalu dengan yang lain kan, dengan apa Budiono, lalu Jokowi juga JK, ganti lagi wapresnya dengan apa Ma'ruf Amin. Nah mungkin kan Pak Prabowo juga apakah masih dengan Gibran gitu, kalau mengingat bahwa rekam jejak dalam Pilpres itu nggak ada presiden yang wapresnya sama di periode kedua gitu. Oke, nggak ada yang sepaket dua ya, periode. jadi Occasioner untuk menjawab itu ya sabar aja gitu. Kalau isu-isu itu pasti ada, tapi nanti dilihat aja gitu apa Pak Prabowo masih berpasangan dengan Gibran. Kalau masih berarti itu terbukti tidak benar. Kalau enggak berarti emang friksi itu ada gitu ya. Nah, makanya Pak Jokowi misalnya ke Lampung segala macam ya, menjadi Dewan Kehormatan PSI segala macam. Nah itu juga menarik, apakah PSI bisa lolos parliamentary threshold gitu. Ya kan selama ini gagal terus gitu. Sekarang kan Pak Jokowi udah turun tangan gitu ya. Karena memang dalam negara demokrasi itu ya tetap aja gitu selalu ada tendensi dinasti gitu. Di Amerika aja ada dinasti Kennedy kan gitu, nggak bisa disalahin gitu ya, tergantung publik gitu. Tapi publik kita kan memang sebagian besar mayoritas tuh masyarakat di desa ya, yang suka terpana dengan hal-hal yang misalnya seperti Pak Jokowi lah gitu ya, orangnya kulo nuwun gitu ya, sudah tapi belum gitu. Gitu. Sangat ahli banget nih kalau ngomongin Kira-kira ya. Pak Prabowo nih. Oke, mungkin ke Mas Anto lagi. Artinya kalau dalam TPPU mana yang lebih penting yang harus dicari tahu dulu? Apakah siapa yang memiliki uangnya atau uang itu dari mana mengalir ke siapa gitu? Jadi yang mana dulu? itu tentu akan berjalan beriringan. Karena kalau untuk kasus yang Anto tadi ya, kembali ke Anto ya. Di Anto, kasus Anto itu, orangnya sudah jadi tersangka, duitnya ada. Oke. Yang kebanyakan menjadi masalah kesulitan adalah Antoknya ditemukan, duitnya nggak ada gitu loh. Iya. Itu ya. Itu masalah ya. Iya, ada Itu dua-duanya. masalah. Kalau Kalau ini duitnya ada, orang yang nggak ditemukan Duitnya kita ambil. balik itu belum pernah kejadian. belum pernah kejadian. Nah itu. Tapi mungkin saja bisa terjadi gitu ya. gitu. Tapi ada nanti mekanisme seperti itu, kita bisa pakai Perma tahun 2013. Kalau ada duit, orangnya itu ndak ada, Milik negara tuh. bisa dirampas dengan hukum acaranya singkat. Itu diatur di Perma nomor 1 2013. Ada. Duitnya ada. Ada duitnya. Maksudnya ada instrumen hukumnya. Dan ini sering dilakukan Tapi dibuktikan dulu itu duit. dibuktikan, tapi hukum acaranya singkat, cepat. 14 hari putus. Kalau hukum acara sekarang itu kan berbulan-bulan ya. Kalau kasus Nadiem tuh bisa sampai 6 bulan. Iya Ini 14 hari. Karena orangnya nggak nongol. Gitu. Kalau yang ngaku ambil aja gitu. Ini misalnya terjadi di kasus bisnis email compromise, hijack itu loh. Email di-hijack, Peratasan. email di-hijack, kamu bayar ke tempat si A gitu ya, harusnya ke A, tapi di-hijack emailnya cuma beda underscore aja email itu. Jadi disiapkan punyanya si B.
Ya, itu kalau kemudian Bariskin freeze uang tersebut, uangnya nggak akan keluar. Dan ini sering sekali saya menemukan kasus-kasus seperti itu. Uangnya nggak keluar gimana tuh maksudnya? Orangnya tidak keluar. Oh. Si pemilik Tapi asetnya dikunci. asetnya masuk di rekeningnya Anto misalnya. Gitu kan ya. Ya, di freeze sama penyidik, diblokir. Oke. Ketika diperiksa Anto ini nggak pernah, Anto ini udah kabur. Karena saya menghijack orang yang harusnya transfer ke rekeningnya Bang Igor gitu loh. Saya hijack. Itu namanya bisnis email domain. Atau kemudian misalnya kita ke judi online. Oh, itu. Ada rekening judi online di freeze, diblokir. Kira-kira muncul nggak orangnya itu? Ya nggak akan muncul. Ya enggak lah, Iya. ketangkep Nah, bandara. gimana kemudian uang yang begitu banyak gitu? Nah, ada instrumennya menggunakan Perma nomor 1 2013. Tapi itu duit judul. Tapi nggak apa-apa tuh kalau duit judul diambil negara. Diambil negara terus buat bangun apa MBG? MBG lah. Nanti masuk ke Jangan dong. Bisa bendera dikasih umum makan duit negara. judul. Gitu. Ngeri juga. Terus ini juga nih yang menarik banget nih dari Salsi Pandera. Kalau APH penegak korupsi dia malah korupsi, harusnya hukumannya lebih berat dari pejabat lain. Hukuman mati itu udah harga mati nih, no debat. Ayolah jadikan hukuman mati ini sebagai shock terapi untuk yang lain. Setuju nggak nih Bapak berdua nih? Nah, ya. Dari Bang Anto dulu deh. Iya. Dari Memang Penutup nih ya, ini penutup ya? Udah penutup? Belum. Saya mau nanya soalnya sama... Iya. Aman. Oke, Silakan Mas. Mas Anto dulu. jadi memang begitu kaidahnya. Kalau aparat penegak hukum melakukan tindak pidana otomatis lebih berat putusannya nanti. Nanti di pertimbangan majelis hakim itu akan bahwa dia merupakan aparat penegak hukum. Dia tidak melakukan hal yang seharusnya sebagai penegak hukum. Otomatis itu nanti akan menjadi pemberat. Jadi di putusan itu nanti ada hal yang meringankan. Ada hal yang memberatkan. Nah, bagi aparat hukum yang melanggar peraturan itu, melakukan kejahatan, di pertimbangan memberatkan pasti menjadi berat. Itu kaidah. Saya dulu pernah jadi hakim soalnya. Jadi itu secara alami akan diberatkan, tapi untuk hukuman mati belum tentu. Tapi kan kejahatan crime-nya. kejahatan kita tuh kan yang paling parah tuh kan memang selain korupsi kan memang kayak misalnya narkoba ya. Sudah ada Iya, karena yang dihukum narkoba udah mati. ada hukuman mati ini. Iya. Kayak kalau Bang Igor sendiri ngeliatnya kalau penegak hukum malah melanggar hukum itu layak kena hukum mati. Nah kalau di Cina layak, makanya maju. Kalau di Cina itu koruptor itu ya oke, Zoner bisa cek itu di Google ya. Itu tegas sekali pemerintah, padahal komunis gitu. Makanya saya bingung kalau di Indonesia tuh kok babi doang yang haram ya. Yang kayak gitu-gitu nggak haram. Kalau di Cina dihukum mati itu, dihukum mati gitu ya. Kasih efek Ya gitu ya. kalau ada ketangkep misalnya melakukan hal-hal yang kayak korupsi gitu, makanya Cina begitu maju gitu ya, ekonominya dan lain sebagainya. Persoalan kita itu memang masih korupsi aja gitu. Maka dalam pemberantasan korupsi sebenarnya nih ya itu saya bilang ini masanya Pak Prabowo untuk membuktikan bahwa dia jauh lebih baik dari pendahulu-pendahulunya. Dia lebih berkomitmen gitu loh, misalnya dalam soal pemberantasan korupsi. Dan faktanya itu ada, walaupun ya masih belum sempurna, begitu. Nah, Tadi menurut mau saya. nanya apa tadi ke Bang Saya Anto? mau nanya sebenarnya yang ditakutin koruptor itu apa sih Pak gitu? Kalau saya ngelihatnya mereka tuh takut miskin ya. Nah itu. Pertanyaan saya Kan penjara dia nggak takut. Kita takut. Tuhan nggak takut. Nah, ya Bisa kan? ada peran pengganti. Takut ketahuan Peran kan. pengganti gimana? Di penjara peran pengganti Aduh, gimana peran nih? pengganti gimana? Nih, peran pengganti di penjara gimana nih? Ayo. Iya, saya setuju sama Pak Igor ya. Saya sini bertanya-tanya. Saya itu 25 tahun bergerak di bidang anti korupsi, anti pencucian uang ya. Saya juga heran ya. Trennya itu nggak turun. Nggak loh. turun ya. Trennya naik. Naik. Beneran. Saya nggak ngerti, saya nggak bisa jawab itu. Iya, takut miskin. Penjara tadi nggak bisa. Ya harus ditanya langsung Akhirat, ke koruptor. akhirat juga nggak bisa kayak nggak takut gitu. Mikirnya makanya. kalau membangun masjid jadi Membersihkan. seimbang ya antara dosa dan Iya, ini. karena Begitu. muncul pemikiran itu kan kalau misalkan uang korupsi buat umroh,
nanti jadi dosa lebur, padahal kan hitung-hitungannya beda lagi. Ya ngasih anak yatim juga banyak. Bukan berarti nggak loh, emang mereka ngelakuin itu. Oh, dikasih anak ya. Makanya yang mereka takutin tuh apa? Nah, kalau memang miskin, maka dukunglah Presiden Prabowo itu menggolkan RUU perampasan aset. Itu maksud saya. Tapi Mahasiswa harusnya. Mas Anto udah urgen banget ya perampasan aset. Saya termasuk orang yang senang menyawarkan itu. Jadi kalau undang-undang perampasan aset itu kan diharapkan begini, unexplained wealth tadi itu menjadi halal gitu loh. Sekarang juga halal, artinya gini, menjadi mudah untuk diterapkan. Ada yang suspicious money, suspicious activity, suspicious asset itu menjadi objek dari undang-undang perampasan aset. Iya. Tinggal kita ngomong, Lebih mudah. Tok, Anto, iki duit saka ngendi? Ini duit dari mana gitu loh. Pertanyaannya, Saka mbokmu po. saka mbokmu po gitu. Pertanyaannya simpel itu. Tapi apakah kemudian hal itu tidak menimbulkan resistensi? Ternyata resistensinya kan banyak gitu kayak. Saya setuju bahwa kita dukung pemerintah gitu kan ya untuk karena ini kan inisiatif dari pemerintah ya. Iya, inisiatif pemerintah. Inisiatif pemerintah sehingga memang menjadi sebuah kebutuhan primer ya untuk perampasan aset. Karena kalau misalkan digambarkan di sejarah agama sendiri, Umar bin Khattab udah pernah perampasan aset ya Bang. Dia tuh menerapkan kalau misalkan gaji hakim segini, tapi ternyata hartanya segini, semua hartanya langsung dirampas sebelum kamu bisa menjelaskan dari mana harta itu. Iya. Kira-kira kayak gitu perampasan. Itu unexplained wealth. Artinya kalau misalkan Artinya di zaman Rasulullah, sahabat Rasul udah ada kan? iya. Nah, kira-kira begitu. Jadi saya misalkan seorang PNS, tiba-tiba harta saya 100 miliar, itu negara langsung merampas itu, kan kamu harus bisa menjelaskan dari mana 100 miliar itu. Jangankan uang 100 miliar, kalau uang 100 miliar kan mungkin bisa kita sembunyiin ya. Iya. Rumah kita melebihin profil kita, mobil kita melebihi profil kita. Coba, si Anto ini, PNS, punya rumah di Pondok Indah, di Kemang. Mobilnya Ferrari gitu ya. Mobilnya Alphard deh kalau Ferrari. Iya. Mungkin nggak kira-kira? Iya. Harusnya nggak mungkin karena saya pernah di situ gitu. Saya pernah menjadi aparatur negara gitu loh. Pusing nggak mungkin coba dengan gaji 30 juta anak saya kuliah kuliah di Sakti. di universitas yang tidak murah gitu kan ya. Bisa beli rumah, bisa beli Alphard gitu. Rumah DPI loh ya tadi ngomongnya. Iya. Rumah di ini Tapi ya. kalau di Undang-Undang Perampasan Aset ketika tadi Mas Anto punya profil segitu, negara langsung masuk tuh bisa. Inilah yang disebut sebagai suspicious activity dulu. Anto ini activity-nya itu suspicious, mencurigakan. Nah, kemudian nanti didalami suspicious-nya ini di asetnya bagaimana, money-nya bagaimana, bisnisnya bagaimana. Berarti selama ini aparatur negara itu sebenarnya diawasi nggak sih penambahan hartanya, aktivitas hanya di luar LKPN desnya? doang ya? Iya, selain itu nggak ada. Nggak ada lagi. Tapi kalau ada perampasan aset muncul barometer baru nih untuk mengukur kekayaan atau aktivitas kekayaan pejabat. Pasti. Pasti gitu loh. Tapi kenapa takut ya mereka ya? Iya. Pejabat emang nggak boleh kaya gitu? Sebenarnya boleh ya? Iya, tapi kalau halal. Halal. Karena gini, kita kan dilarang menjadi direktur PNS. Nah itu kalau dia bilang hasil bisnis berarti dia jadi pebisnis. Iya, Di luar job. tapi boleh ya. Yang boleh. penting halal ya. Jangan bisnis kita meras gitu kan ya. Jangan bisnis kita kemudian Judol. saya meras, mohon maaf Bang Igor. Ya udah deh, saya jangan jadiin tersangka, tak kasih saham saya, saham perusahaan saya. Kan ada kemungkinan kan moral tidak baik ke situ, dan kebanyakan kasusnya seperti itu. Nanti saya itu menjadi beneficial owners, pemilik manfaat. Yang bekerja itu kayaknya usahanya Pak Igor gitu, tapi saya beneficial owner, saya dapat 25%, 30% dari aktivitinya Pak Igor. Itulah Barternya mengamankan. Gitu. ya banyak terjadi ya kasus-kasus yang dilakukan itu ya dilakukan seperti itu, dugaannya seperti itu. Yang dilakukan si Anto tadi ya. Anto, iya ini kita ngomongin Anto. Tapi yang jadi masalah adalah efek domino dari kasusnya Bang Febri ini. Bagaimana integritas jaksa juga jadi sorotan.
integritas penegak buat hukum. pertanyaan abang-abang nih, kira-kira Mungkin Bang Igor ya mau menanggapi. apa yang Kemarin harus juga ada keterlibatan. dilakukan pemerintah secara konkret nih, mengembalikan kredibilitas jaksa yang sempat naik, tapi sekarang jadinya kayak Sempat naik pas kasus MBG. Iya. Dan wajar nggak sih kalau misalkan masyarakat bilang tuh bener, pantas jaksa aneh-aneh sekarang, kayak gitu bahasanya ya. Ada kasus-kasus yang Ini berulang nggak sih sebenarnya? Iya. Udah sering. Berarti reformasi birokrasi itu tidak. Bang Igor gimana nih? Ya, tadi saya udah bilang ya, dan occasioner ya, bahwa salah satu masalah pemberantasan korupsi kita berjalan di tempat itu karena penegakan hukumnya juga terlibat begitu. Terlibat hal-hal seperti itulah. Atau terlibat melakukan juga tindak pidana korupsi gitu. Jadi juga serba salah, yang korupsi diperiksa oleh yang juga melakukan korupsi gitu, pendosa. Ya kan gitu ya. Pendosa mewawancarai yang berdosa, itu juga repot gitu. Nah, pokoknya ini era bahwa Presiden Prabowo itu menurut saya harus misalnya menegakkan betul gitu ya asta cita, kalau nggak salah poin ke-7 ya tentang pemberantasan korupsi, dan misalnya pertama lewat menertibkan penegak hukumnya dulu gitu. Yang kedua yaitu lalu kemudian bagaimana undang-undang perampasan aset itu bisa dilakukan sesuai rekomendasi Pak Doni tadi Tapi gitu. kan Pak Prabowo katanya udah naikin gaji hakim tuh 300%. Ngaruh nggak sih Pak? ya. Gaji Ngaruh nggak, Pak, dinaikin kayak Pak, kita aja. Nah, ya Yang haram tetap babi. yang haram atau babi. Ya harusnya berpengaruh ya, harusnya berpengaruh. Harusnya berpengaruh. Tapi memang ya kita lihat lah ya. Jadi ini justru saatnya kalau Pak Prabowo itu mau dikenang sebagai presiden yang ya lebih baik dalam pemberantasan korupsi daripada pendahulu. Ini momennya gitu. Jadi dia tegas aja gitu ya, nggak usah pandang bulu, berhati-hati terhadap informasi-informasi palsu di lingkaran dalam dan lain sebagainya. Mungkin itu dulu ya. Oke, Gitu. Mas Anto gimana? Begini, dengan menaikkan kesejahteraan, menurut saya itu solusi. Solusi ya. Hakim itu tunjangannya naik sekitar hampir 300%. Terjadi perubahan paradigma habituasi maupun pola pikir. Gitu. Sehingga mungkin kata-kata saya ini kalau tidak enak didengar Kementerian Keuangan, ini mohon maaf, perlu kiranya kejaksaan diperhatikan juga kesejahteraannya. Karena dia juga ujung tombak pemberantasan tindak pidana loh, kepolisian. Ya, perlu karena memang Iya betul. saya ngerti banget lah bagaimana kehidupan PNS yang kalau hakim naiknya 300%, saya bisa merasakan sekali karena itu lingkungan yang tidak jauh dari saya juga. Telah terjadi perubahan paradigma. Orang jadi gini loh, saya punya gaji 100 juta. Umur saya sekarang sedang baru 48, saya pensiun umur 65. Saya itu masih punya tabungan 15 tahun kali 100 juta loh. Loh iya dong. Sehingga saya tidak akan mempertaruhkan tabungan saya 15 kali 100 juta itu untuk saya berbuat jahat gitu loh. Bukan uang sedikit loh. 100 juta Dikali berapa bulan itu? 15 tahun. Iya. Kalau ini usia kan pensiun 65 tahun. Hakim Agung kalau nggak 170 tahun gitu loh. Gimana kalau kemudian kita pemerintah, tentu ini inline juga dengan asta citanya beliau bahwa penegakan beliau itu Pak Presiden, bahwa penegakan hukum terutama tipikor ini menjadi senjata. Ini jualannya mahal loh ya Pak ya, mahal loh gitu. Dan kita akuin ya di dalam kepemimpinan beliau itu luar biasa. Saya juga mengatakan loh, kejaksaan juga luar biasa loh prestasinya. Sehingga tolong dilihat yang dilakukan si Anto tadi adalah perbuatan pribadi. betul. Bukan. Karena saya punya datanya, LAPI melakukan penelitian itu dari PKH aja ratusan triliun. Apa ini itu? Itu uang-uang yang berhasil didenda administratif itu. Bertriliun itu. Pemasukan negara.
Iya beneran gitu loh. Sehingga kalau kita menafikan keberhasilan dari pemerintahan Prabowo, kita jadi nggak fair karena memang berhasil dalam penegakan hukum tipikor ya, itu terlihat gitu loh. Kita bisa mengembalikan hutan yang 50 juta Ya, betul, Pak. hektar loh. Iya. Terlihat tapi tertutup oleh kasus-kasus besar kayak gini. Nah, tapi mas saya lihat perbuatannya Anto tadi jangan melihat jangan kemudian menutup panas setahun masuk dibalas hujan sehari. Anto ini oke, saya pejabat di suatu instansi tertentu, saya kemudian melakukan tipikor, tapi fairkah ketika kemudian itu ada representasi atau cermin dari instansi saya? Kan tidak. Ini adalah moral hazard dari saya yang jahat kan begitu. Saya melihat beneran belum pernah kejaksaan itu semasif ini dalam pemberantasan tipikor di masa Pak Prabowo inilah. Iya. Saya tidak mengatakan di masa presiden-presiden sebelumnya nggak ada loh ya. Iya. Tapi yang masif. Tanya Pak Purbaya deh. Revenue dari PKH itu ratusan triliun. Jadi emang di era Pak Prabowo ini kasus-kasus besar tuh bisa diungkap gitu. Sebenarnya beda dengan yang Oke, yang mungkin udah-udah. waktu juga nih yang misalnya kita, aku mau closing statement dulu dari Mas Igor dulu, terus Mas Anto. Gimana Mas Igor? Closing statement untuk Ya. kasusnya Mas Nuri. Ya mungkin Mas Anto lebih pas ya kalau untuk rekomendasi ke masyarakat. Tapi kalau saya sih berharap rancangan undang-undang atau undang-undang perampasan aset itu segera bisa diresmikan oleh Presiden Prabowo. Itu aja. Dan saya setuju dengan Pak Anto tadi terkait sebenarnya masih ada kok jaksa yang baik gitu loh, hakim yang baik. Jadi jangan dipukul rata lah gitu. Ya kan. Nah, itu mungkin apa yang dilakukan oleh Presiden dengan menaikkan haji hakim juga mungkin juga signifikan tadi. Gitu. Oke, Iya. Mas Anto gimana closing? Satu, sepandai-pandainya tupai merompat, pasti akan jatuh juga. Jatuh juga. Betul, Pak. Pasti. Itu. Sepandai-pandainya kita menutupi bangkai, akan bau juga. Jadi, bagi siapapun ya gitu ya, tentu jangan maulah ketitipan. Kalau bukan jangan mau ketitipan kalau itu hasil kejahatan. Kalau itu bukan hasil kejahatan, come to me. Iya, jangan nolak loh Mbak. Betul, Kan rezeki. perlu kan usaha Mbak, skincare-nya tetap. Iya, sama jualan baju. Ya, gitu kan. Ya, Langsung promosi. kira-kira demikian. Kalau bersih kenapa harus risih, kira-kira gitu. Kira-kira demikian. Oleh gitu ya. Bersih, ngapain takut risih, dan hati-hati ketitipan. Oke, baik. Terima kasih untuk Mas Anto dan Mas Igor yang sudah hadir di sini. Dan Oke Zoners, kalau memang ada dugaan korupsi, siapapun pelakunya harus diusut sampai tuntas. Tapi hukum juga tidak boleh kehilangan legitimasi karena dipersepsikan sebagai alat untuk saling menekan atau menjaga keseimbangan kekuasaan. Saksikan terus Oke Zone The Daily Buzz dari hari Senin sampai Jumat jam 4 sore. Gua Fitri. Wah, Hafid. Sampai jumpa. Hafid. Terima kasih, Pak.